Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Hakim-Hakim pasal 20 dan teksnya ayat 1 sampai 16. Sudah bagi di dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10. Semua orang Israel bersekutu di Mizpah dan mereka mengambil keputusan akan menghukum orang Gibea. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 16. Bani Benyamin berkumpul di Gibea untuk melawan orang-orang Israel. Kesimpulannya, semua orang Israel yang bersekutu di Mizpah telah menjadi marah karena mayat gunting itu, dan orang Lewi bersaksi hanya dengan pandangannya sendiri. Itu membuat lebih emosi orang-orang Israel. Akhirnya mereka mengambil keputusan akan menghukum orang Gibea tanpa mendengar penjelasan dari orang Gibea dan tanpa bertanya kepada Tuhan pun juga. Tetapi Bani Benyamin juga merespon dengan aneh. Mereka tidak berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan damai, melainkan mereka langsung melawan orang Israel dan berkumpul di Gibea. Karena waktu itu tidak ada raja di Israel. Mereka melawan dan berperang sesama bangsanya sendiri. Ajaran tentang Allah hari ini pun juga tidak dijelaskan tentang Tuhan, sehingga orang-orang melakukan hanya menurut pandangannya sendiri. Ya, mereka mengambil keputusannya juga dengan menurut pandangannya sendiri. Ajaran tentang manusianya. Pertama, semua orang Israel bersekutu di Mizpah dan mendengar kesaksian dari orang Lewi. Ya, hanya dari orang Lewi saja. Tidak mendengarnya kesaksian dari pihak yang lain. Itu pun juga tidak boleh. Kedua, mereka langsung mengambil keputusan akan memukul orang Gibea. Itu juga tidak boleh. Sebenarnya mereka saudara. Kalau begitu, mereka harus mendengarnya saran mereka dan harus bertanya kepada Tuhan juga bagaimana itu membuat adil. Ketiga, Bani Benyamin berkumpul di Gibea dan siap untuk melawan dan berperang dengan orang Israel. Mereka pun juga aneh. Kalau sudah ada persoalannya demikian itu, mereka harus menyelesaikannya dengan damai. Namun mereka tidak begitu, langsung melawan, langsung siapkan berperang. Aplikasinya, pertama, jangan menjadi emosi dengan kesaksian sepihaknya. Akan mengambil keputusan setelah mendengar cerita dari dua-dua pihak. Kedua, jangan mengambil keputusan di dalam kondisi emosi. Harus berpikir lebih matangnya sebelum melawan orang lain. Ketiga, harus lebih dulu usaha untuk mengembalikan damai di antara sesama-sesama. Kita harus ingat bagaimana orang Lewi itu membuat emosi orang Israel. Itu untuk keadilan, bukan. Kemarin kita sudah renungkannya. Itu hanya untuk membalaskan dendam sendirinya. Kalau begitu, kenapa mereka begitu dimain-mainkannya? Ya, karena mereka hanya mendengarnya cerita dari sepihaknya. Kita harus mendengarnya dua pihak. Namun itu pun juga tidak cukup. Kita harus mendengar dari Tuhan. Kehendak Tuhannya mana? Keadilannya di mana? Kita harus tanya kepada Tuhan demikian itu. Akhirnya PR praktik hari ini. Jangan mengambil keputusan di dalam kondisi emosi. Ya, harus sabar dulu. Dan harus pikir dulu. Dan harus mencari jalan berdamai di dalam situasi melawan sesama demi sesama. Kita harus mencarinya jalan berdamai. Tuhan yang damai. Bukan Tuhan yang berperang atau Tuhan yang memukul yang lain. Kita harus berdamai. Itulah kehendak Tuhan dan itulah kewajiban orang Kristen dan hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.